Perlu kita sadari teman-temanku semuanya, kita harus memahami apa itu revolusi mental, mengapa objek kali ini adalah pramuka, kenapa harus memahami 4 keterampilan berbahasa. Sudahkah kita visioner? Sudahkah kita merdeka? Pasti teman-teman semuanya bingung untuk menjawab hal ini. Ada yang berstigma, kita sudah merdeka, kita sudah membuat sebuah perubahan. Tetapi ada sebagian orang mengklaim itu tidak benar, bahwasanya negara kita belum merdeka. Mari kita sama-sama memahami ini agar teman-teman tidak bingung. Selanjutnya yaitu mengapa objeknya pramuka. Di sini ada beberapa poin yang saya cantumkan, bahwasanya karena pramuka memiliki 10 dasar dharma. Karena pramuka tak pandang usia. Karena pramuka ada di seluruh dunia. Karena pramuka adalah jendela dunia. Karena relasinya banyak. Nah, teman-teman perlu pahami bahwasanya pramuka memiliki relasi yang sangat banyak. Kita memiliki relasi kepada menteri-menteri, kita memiliki relasi kepada presiden. Untuk membangun negeri, kita memiliki relasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dan kita pramuka berada di seluruh penjuru dunia. Coba teman-teman pahami lagi, apakah ada ekstrakurikuler yang mencakup ke seluruh dunia? Itu dia poin plus di pramuka. 34 provinsi, kita tetap bersaudara. Di pramuka, kita tak mengenal ras, tak mengenal suku, tak mengenal warna kulit. Karena kenapa? Karena kita bersaudara. Bahkan bukan hanya di Indonesia, kita juga ada pramuka di dunia yang disebut dengan WOSEM. Dari Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea, Amerika, Belanda, dan lain-lain. Itu ada. Semuanya ada pramuka. Bahkan di setiap kegiatan-kegiatan internasional, kita bisa bertemu dengan mereka. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Nasional. Saya beri contoh seperti Raimuna Nasional yang terkenal. Di sana, teman-teman pramuka dunia datang semua. Maka dari itu, peran pramuka sangat ditunggu-tunggu untuk membuat sebuah gerakan revolusi mental. Selanjutnya, kenapa sih kita harus memahami 4 keterampilan berbahasa? Teman-teman perlu ketahui, kita memiliki 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, berbicara, menyimak, menulis. Ini ada sangkut pautnya dengan revolusi mental, teman-teman. Bila teman-teman ingin membuat sebuah gerakan revolusi mental, teman-teman harus membaca. Karena kenapa? Ilmu tidak akan pernah didapatkan bila kita tidak membaca. Seperti itu. Setelah itu, teman-teman menyimak dari teman-teman kita yang lain. Oh, berarti 34 provinsi seperti ini. Kita harus memahami budayanya, ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Lalu kita bisa melihat, ternyata kurangnya daerah ini harus gini. Dan ini dan ini.
Setelah teman-teman menyimak, lalu teman-teman menuliskan di dalam sebuah artikel kah, novel kah, cerpen, puisi, atau sebuah video. Tuliskan sebuah karangan teman-teman. Buatlah sebuah perubahan dari tulisan teman-teman. Setelah teman-teman menulis, lalu teman-teman bicarakan, implementasikan kepada masyarakat. Kakak-kakak semuanya, seperti ini loh, bangsa yang baru, manusia yang baru, yang harus membuat sebuah perubahan. Seperti itu contohnya. Jadi, dari 4 keterampilan berbahasa ini, teman-teman bisa membuat sebuah gerakan revolusi mental. Lanjut yang terakhir, sudahkah kita visioner? Sudahkah kita merdeka? Kedua hal ini saling berkaitan. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Yang bisa menjawab ini hanyalah kepribadian teman-teman sendiri. Pribadi teman-teman. Apakah teman-teman sudah merasa visioner membawa sebuah perubahan kepada masyarakat atau belum? Lalu, apakah kita sudah merdeka? Menurut teman-teman seperti apa? Bila teman-teman menanyakan kepada saya, menurut pandangan saya, ditanya sudahkah kakak membuat sebuah perubahan? Jawabannya sebagian. Karena saya belum menemukan titik bagaimana cara saya untuk menyebarkan sebuah pergerakan baru seperti itu. Mungkin teman-teman bisa melihat di Instagram saya sedang menggarap mengenai belajar bahasa daerah. Itu adalah sebuah perubahan yang saya bawa, bahwasanya bahasa daerah 34 provinsi ini semakin melemah di kalangan anak muda. Menurut pandangan saya itu ya. Lalu saya mau jaga marwah bahasa Indonesia untuk tetap dijaga oleh generasi-generasi muda. Kedua objek itu yang sedang saya gerakan. Yang ketiga, saya membuat sebuah pergerakan yaitu orang hitam peduli COVID-19 untuk kalangan panti asuhan dan teman-teman yang di jalan. Tetapi ketiga hal itu menurut saya belum membuat sebuah perubahan di dalam masyarakat itu. Karena kenapa? Karena itu masih 10%. Saya belum meranjak kepada angka 50%. Makanya saya bilang, saya masih belajar untuk membuat sebuah perubahan kepada masyarakat lain. Seperti itu. Lalu kalau saya ditanya, sudahkah kita merdeka, Kak? Jawabannya belum. Seperti di lagu Napak Tilas, Fiersa. Kita masih dijajah. Itu kutipan yang saya ambil. Memang 1945, tepatnya pada 17 Agustus, kita dinyatakan merdeka oleh Presiden Soekarno. Itu secara simbolis, ketika itu kita memang sudah merdeka, sudah mendirikan bendera kita dengan perjuangan. Tetapi, perlu kita ketahui, para pejuang itu sedikit melemah di generasi muda saat ini. Karena teman-teman perlu pahami, di tahun 2018 terjadi simpang siur mengenai 01 dan 02. Yang mana yang akan kita pilih? Siapa yang layak menjadi seorang pemimpin? Terlalu banyak kecurangan-kecurangan, terlalu banyak orang-orang oknum-oknum yang mengambil keuntungan di sana. Lalu, di 2019, terjadilah demo besar yang di mana universitas-universitas perguruan tinggi swasta maupun negeri melakukan demo di depan gedung DPR yang menyatakan bahwasanya saya tidak setuju dengan RUU yang dibuat oleh mereka. Lalu 2019 terjadinya COVID-19. Terlalu banyak simpang siur yang mengenai kemana pemerintah, kemana pimpinan, kenapa semua pimpinan tidak memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat miskin, sehingga ada beberapa orang yang meninggal karena kelaparan. Lalu permasalahan berikutnya yang saya ambil yaitu mengenai RUU lagi, yaitu Omnibus Law. Kita
kita sedang berdinamika mengenai COVID-19. Lalu kenapa pimpinan mau menaikkan hal itu, isu itu? Itu masalah-masalahnya teman-teman, yang menurut pribadi saya menyatakan bahwasanya kita belum merdeka saat ini. Seperti itu.